있는 사람이든 힘이 없는 사람이든 똑같은 죄를 지었어. Dimulai dengan Pastor Heil yang menyamar sebagai seorang biksu untuk menyelamatkan sebuah kuil yang akan dibakar oleh sekelompok pemuda. Selain itu, para pemuda itu juga menganiaya seorang biksu sebagai ancaman untuk mereka. Pastor Heil melawan mereka satu persatu hingga mereka tak berdaya. Mereka kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Masalah teratasi saat para biksu tadi diam-diam merekam aksi pemuda itu hingga bisa dijadikan bukti kejahatan mereka. Keluar dari kantor polisi, seorang siswa bernama Lee Sang-yeon menghampiri mereka. Para biksu tadi berterima kasih pada Sang-yeon karena telah meminta bantuan Pastor Heil untuk menyelesaikan masalah dengan pemuda tadi. Pastor Heil kemudian memberikan Sang-yeon makanan dan di sana Sang-yeon mengatakan bahwa ia mengagumi Pastor Heil dan ingin menjadi pastor seperti Pastor Heil nanti. Detektif Gu datang untuk makan bersama mereka. Sayangnya Sang-yeon harus pergi untuk mengikuti les. Kepergian Sang-yeon membuat dua orang itu terus bertengkar meski sebenarnya mereka saling menyayangi. Mereka kemudian pulang ke gereja dan makan bersama yang lainnya termasuk Song-sak dan Johan. Di sana mereka membicarakan tentang kematian Pastor Lee yang ternyata sudah terjadi 6 tahun yang lalu. Pastor Heil tiba-tiba marah dan meminta detektif Gu untuk menarik kembali kata-katanya saat detektif Gu mengatakan bahwa kini gudam telah aman dan damai. Kembali pada Sang-yeon yang telah menyelesaikan lesnya, beberapa siswa bermotor menghadangnya lalu membawanya ke sebuah tempat. Seorang siswa bernama Jang Si-tae yakin bahwa Sang-yeon mengenalnya, namun Sang-yeon hanya diam dan menatap Jang Si-tae tajam. Sementara di New York, Jang Seo-pak yang sedang menikmati liburannya terlihat makan malam bersama seorang pria. Pria yang baru ia kenal 2 hari yang lalu itu terus saja merayunya untuk liburan bersama. Namun Jang Seo-pak terus menolak karena mereka belum saling mengenal. Pas saat itulah polisi satuan unit narkoba tiba-tiba datang dan menggerebek mereka. Rupanya pria yang bersama Jang Seo-pak adalah pengedar narkoba. Baku tembak pun terjadi. Bahkan pria itu menyandera Jang Seo-pak hingga membuat polisi itu kebingungan. Dengan keahliannya, Jang Seo-pak berhasil melumpuhkan pria itu hingga polisi menangkap mereka. Sayangnya Jang Seo-pak malah dituduh sebagai kaki tangan dan harus berada di kantor polisi sampai interogasi selesai. Di gereja, Pastor Heil sedang membaca sebuah email yang memintanya menjadi pengajar di sebuah seminari di Busan. Tak disangka, ternyata Busan saat itu adalah tempat di mana narkoba sedang merajalela. Anggota tim Jatanas wilayah Uma bergegas pergi ke sebuah bar ketika mendapat laporan penganiayaan. Seorang pemuda bernama Kim In-sok terlihat menghabisi beberapa orang di ruangan VIP. Polisi segera membawa Kim In-sok ke kantor polisi dan menyerahkan kasus itu pada seorang jaksa bernama Nam Do-hon. Awalnya jaksa Nam seperti pria yang taat pada hukum, namun ia malah melindungi pria itu dan membuka koneksi pada ayah Kim In-sok yang merupakan anggota dewan. Jaksa Nam berbicara dengan kepala tim unit kejahatan. Mereka membicarakan seorang pria bernama Bos Park yang gagal mendistribusikan narkoba ke gudam. Selain itu, atasan Bos Park juga akan segera tiba di Korea setelah sukses menjual narkoba di Asia Tenggara. Esok harinya, Kim In-sok dibebaskan dengan jaminan. Mereka menemukan bukti bahwa teman Kim In-sok sengaja memberikan narkoba pada Kim In-sok hingga hal itu menjadi pemicu Kim In-sok melakukan pembunuhan. Kepala jaksa sebenarnya tak setuju dengan keputusan jaksa Nam karena opini publik dan juga keadilan yang sebenarnya harus ditegakkan. Kembali ke gudam di mana hari itu bertepatan dengan 5 tahun kematian Pastor Lee. Semua orang datang ke gereja termasuk Sang-yeon. Melihat kondisi Sang-yeon yang kurang baik, Pastor Heil mencoba membujuknya untuk tidak mengikuti misa hari itu. Namun Sang-yeon bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja. Misa pun dimulai dan Pastor Heil mulai berkhotbah serta menceritakan kenangan-kenangan Pastor Lee bersama mereka. Tiba-tiba Sang-yeon pingsan hingga membuat semua orang panik dan segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah melewati beberapa pemeriksaan, Sang-yeon dinyatakan koma dan tak bisa dipastikan kesembuhannya. Detektif Gu memberitahu mereka bahwa penyebab Sang-yeon pingsan karena kondisi jantungnya yang memburuk dan itu dipicu oleh penggunaan obat yang disebut Hepanil. Semua orang tak percaya bahwa Sang-yeon mengkonsumsi obat itu karena Hepanil adalah sejenis narkoba.
Rupanya kasus Sang-yeon membuat Jaksa Nam ketar-ketir. Ia takut rencananya gagal hingga meminta bantuan ayah Kim In-sok untuk menangani kasus itu. Tak butuh waktu lama, Kejaksaan Agung Divisi Narkoba segera mengambil alih kasus tersebut meski hal itu jarang terjadi. Pastor Hae-il, detektifku yang melihat itu mulai mencurigai bahwa kasus Sang-yeon bukan kasus sembarangan. Apalagi saat melihat artikel tentang Sang-yeon juga dihapus. Pastor Hae-il memutuskan untuk pergi ke sekolah Sang-yeon dan mirisnya ia mendengar teman-teman Sang-yeon menyebarkan fitnah yang tidak benar. Seorang teman Sang-yeon mendekatinya dan memberitahu bahwa Sang-yeon menghubunginya di malam kejadian. Sang-yeon terus saja menyebut nama Jang Si-tae hingga membuat hal itu menjadi semakin mencurigakan. Di sisi lain, detektifku memerintahkan Song-sak dan anak buahnya untuk mengamati tempat-tempat yang digunakan untuk menjual narkoba. Mereka menemukan seorang siswa yang menjual narkoba hingga membawa mereka ke markas Jang Si-tae. Pastor Hae segera menghajar mereka karena mereka tidak mau mengaku apapun tentang Sang-yeon. Jang Si-tae akhirnya berkata bahwa dialah yang menganiaya Sang-yeon. Sang-yeon melihatnya melakukan transaksi narkoba dan merekam aksinya. Itulah mengapa ia menangkap Sang-yeon dan melenyapkan ponselnya. Sang-yeon terus melawan tanpa takut hingga Jang Si-tae dan teman-temannya membuatnya menelan narkoba agar Sang-yeon menjadi pecandu dan kembali padanya. 이 맛을 알고 다음에 또 찾아오더라고요. Pastor Hae-il kemudian meminta Jang Si-tae membawanya ke pemasok narkoba untuk mereka. Perkelahian kembali terjadi hingga mereka menangkap seorang pria bernama Jerat. Pria itu mengaku mendapat pasokan narkoba dari seorang pria bernama Belut Api Busan yang tentunya tinggal di Busan. Polisi akhirnya tiba di sana dan terkejut melihat semua pelaku dan bukti sudah tertata rapi. Mereka juga tak bisa berkutik karena wartawan juga datang. Polisi itu menelpon Jaksa Nam untuk melaporkan semuanya hingga membuat Jaksa Nam kebingungan siapa yang telah melakukan semua itu. Pastor Hae-il berencana pergi ke Busan untuk mengejar Belut Api Busan. Namun rencananya ditentang oleh semua orang yang tak ingin Pastor Hae-il berada dalam bahaya lagi. Diam-diam Pastor Hae-il pergi ke Busan tanpa memberitahu yang lainnya. Semua orang tampak kecewa sekaligus khawatir membaca surat dari Pastor Hae-il. Mereka hanya bisa mendoakan keselamatan Pastor Hae-il sampai Pastor Hae-il kembali nanti. Di Busan, Pastor Hae-il disambut Gozayev yang kini telah bertaubat. Dulunya ia memang seorang gangster yang jahat, namun kini ia hanya menjalankan sebuah restoran. Pastor Hae-il kecewa saat Gozayev belum mendapatkan informasi apapun tentang Belut Api Busan. Gozayev mengaku bahwa banyak sekali penjahat yang memakai nama samaran itu. Tiba-tiba, detektifku menelpon Gozayev dan bertanya kemungkinan Gozayev bertemu Pastor Hae-il. Seperti yang telah disepakati, Gozayev berbohong, namun detektifku seolah tahu bahwa itu hanyalah akting. Di sisi lain, Jaksa Nam terlihat bertemu dengan para pengedar narkoba termasuk Belut Api Busan. Di sana juga ada Bos Park yang merupakan atasan mereka. Bos Park meminta maaf atas kegagalannya mendistribusikan narkoba ke Seoul. Ia juga mengaku bahwa bos besarnya tak tahu masalah ini. Jaksa Nam terlihat menolak uang pemberian mereka karena takut akan ikut terseret pada jaringan itu. Sebaliknya, ia meminta Bos Park mencarikan seorang selebritas yang bisa ia gunakan sebagai kambing hitam. Pastor Hae-il akhirnya sampai di tempat ia harus mengajar seminari. Dekan tempat tersebut yang bernama Pastor Dominic terlihat kurang setuju dengan cara Pastor Hae-il mengajar. Bahkan saat tahu Pastor Hae-il mengajarkan taekwondo pada murid didiknya. Jaksa Park akhirnya dibebaskan setelah seorang pastor datang untuk menjaminya. Pastor itu kemudian bercerita bahwa dia adalah seorang vautor yang harus menjaga Komas seperti Jaksa Park. Pastor itu melanjutkan bahwa sebenarnya Pastor Hae-il adalah seorang belator yang ditugaskan sejak 2 tahun yang lalu. Tugas belator adalah menegakkan keadilan tanpa harus menghilangkan nyawa. Orang-orang di samping belator disebut Komas dan vautor adalah orang-orang yang akan melindungi mereka kapanpun dan dimanapun. Pastor Hae-il terlihat termenung ketika ingat saat ia konsultasi dengan dokter terkait penyakitnya. Dokter mendiagnosa Pastor Hae-il menderita sklerosis ganda. Dokter juga menyarankan agar Pastor Hae-il tidak melukai kepalanya lagi. Pastor Dominic terlihat menelpon Pastor Hae-il untuk menjemput seorang murid bernama Chadu yang sedang ditahan di kantor polisi. Chadu sedang diinterogasi karena telah menganiaya beberapa pemuda. Pastor Hae-il kemudian meminta maaf pada korban dan meminta Chadu untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Akhirnya, bos besar narkoba tiba di Korea. Pria bernama Kim Hong Sik itu terlihat dijemput anak buahnya saat makan di sebuah tempat makan. Meski ia tersenyum, wajahnya terlihat sangat menakutkan. Bos Pak kemudian membawa Kim Hong Sik untuk bertemu dengan tim Jataras Kepolisian UMA. Awalnya, para polisi itu menekan Kim Hong Sik untuk tunduk pada mereka. Namun rupanya Kim Hong Sik tak ingin kalah dan memberikan pelajaran yang tak akan mereka lupakan. Di kantor polisi, detektifku pura-pura kesurupan agar diberi cuti. Tentu saja itu adalah salah satu upayanya untuk menyusul Pastor Heil ke Busan. Keputusan detektifku tentu saja membuat Pastor Han dan Suster Kim marah karena pergi tanpa berdiskusi dengan mereka. Gozaev kembali menemui Pastor Heil dan berkata bahwa ia menemukan seseorang yang dekat dengan belut api Busan. Pria yang berprofesi sebagai mucikari itu kerap melakukan kekerasan pada wanita yang menjadi pekerjanya. Tak butuh waktu lama, Pastor Heil sampai di tempat pria itu dan langsung memberinya pelajaran karena menganiaya wanita. Pria itu direndam ke dalam bak berisi es batu dan terus dihujani pertanyaan tentang belut api Busan. Pria itu awalnya tak mengaku, namun Pastor Heil terus menyiksanya hingga akhirnya ia menelpon belut api Busan dan membuat janji bertemu. Sementara di markasnya, belut api Busan sedang berkumpul bersama anak buahnya. Seorang pria bernama Sangman terlihat membujuk belut api Busan untuk menemui kekasihnya yang bernama Heidi. Belut api Busan setuju, namun ia harus mengurus beberapa hal lebih dulu. Saat itulah Pastor Heil dan detektifku datang dan langsung menyerang anak buah belut api Busan. Belut api Busan mencoba untuk lari, namun badannya yang besar membuatnya tak bisa lari jauh. Pastor Heil menyerangnya dengan sebuah bola hingga membuat belut api Busan ambruk. Mereka terus menganiaya belut api Busan dan memaksa memberitahu mereka siapa bosnya. Belut api Busan memilih bungkam dan memilih untuk mati. Saat itulah polisi satuan unit narkoba datang dan menggerebek mereka. Jaksa Pak terlihat terkejut setelah mendengar tentang penyakit Pastor Heil. Jaksa Pak meminta Pastor Heil berhenti dan tak ikut campur dalam menangani kasus Sangyeon. Namun Pastor Heil meyakinkan bahwa ia akan berhenti setelah kasus Sangyeon dan akan pergi ke tempat yang tenang untuk beristirahat. Sementara itu, Hong Sik telah tiba di penginapannya. Seorang pria berbahasa asing terlihat menunjukkan pesan Bos Pak pada seseorang setelah meretas ponsel Bos Pak. Pesan itu berisi kegagalan Bos Pak dalam mengirim narkoba ke gudang. Kim Hong Sik merasa sakit hati karena Bos Pak tak memberitahunya hal itu. Detektif bernama Gu Jae-yong itu rupanya adalah kekasih Sangman. Sangman tak tahu bahwa Gu Jae-yong mendekatinya hanya untuk mendapatkan informasi tentang geng narkoba itu. Gu Jae-yong menangkap semua orang termasuk Pastor Heil dan detektifku. Meski detektifku menunjukkan tanda pengenalnya, Jae-yong dan timnya tak percaya karena foto detektifku sangat berbeda dengan aslinya. Mereka kemudian menutup wajah semua orang dan membawanya ke pemandian terbengkalai. Semua petugas terkejut setelah melihat identitas mereka dan memilih melepaskan mereka berdua. Sementara itu, Kim Hong Sik memanggil Bos Pak beserta anak buahnya. Ia bertanya mengapa Bos Pak tak memberitahunya terkait kegagalan mereka di gudang. Bos Pak berkata bahwa ia telah menyelesaikan hal itu dan merasa tak perlu melapor pada Kim Hong Sik. Kim Hong Sik masih terlihat kesal dan berkata bahwa satu kesalahan sama dengan satu nyawa. Mereka meminta Bos Pak untuk berlutut sementara Hong Sik siap untuk membunuhnya. Bos Pak berteriak meminta ampunan dan berjanji tak akan menyembunyikan apapun lagi. Hong Sik memutuskan untuk mengampuni Bos Pak karena merasa masih membutuhkannya. Sementara itu, kabar penangkapan belut api Busan telah sampai di telinga Jaksanam dan juga tim Jatanas UMA. Jaksanam yang sedang bermain go bersama seseorang minta tim Jatanas menemukan belut api Busan dan anak buahnya apapun yang terjadi. Pastor Heil dan detektifku meminta ikut dalam penyelidikan, namun kepolisian bersikeras menolak mereka. Gu Jae-yong juga berkata bahwa belut api Busan hanyalah bawahan dan tak ada yang tahu siapa bos besar mereka. Di hadapan Kim Hong Sik, mereka menggantung terbalik Sangman karena telah diketahui menyebarkan informasi mereka pada Gu Jae-yong. Meski Sangman meminta maaf, tak ada lagi ampunan baginya. Kim Hong Sik kembali berkata bahwa satu kesalahan sama dengan satu nyawa. Ia kemudian membakar Sangman hidup-hidup sebagai akibat dari perbuatannya.
Pastor Heil kemudian meminta Jang Sapak untuk pergi ke Busan agar bisa membantunya melawan gembong narkoba tersebut. Jang Sapak awalnya menolak karena ia tak ingin terlibat masalah apapun lagi. Namun saat mendengar hal yang menimpa Sangyeon, ia akhirnya bersedia datang ke Busan. Di gudang, Pastor Han dan Suster Kim akhirnya menemukan cara untuk pergi ke Busan. Mereka memutuskan mendaftar anggota musikal dalam sebuah gereja di sana. Gu Jae-yong kembali menginterogasi belut api Busan untuk mengatakan siapa bosnya. Namun belut api Busan bersikeras tutup mulut dan lebih memilih untuk dianiaya. Ketua timnya meminta Gu Jae-yong membawa belut api Busan ke markas kedua dan memintanya untuk tidak melapor apapun pada Jaksanam. Tim Jatanas mengirimkan rekaman CCTV saat Gu Jae-yong menangkap belut api Busan. Melihat Pastor Heil dan detektif Gu di sana membuat Jaksanam teringat dengan orang-orang di Seoul yang telah menggagalkan pengiriman narkobanya. Hari itu Pastor Heil dan Chedu pergi ke lingkungan lansia sebagai cara mereka untuk bekerja sosial. Chedu sering pergi ke sana hingga beberapa lansia mengenalnya. Namun bukannya senang, beberapa dari mereka malah membenci Chedu karena terus berkhotbah. Mereka lebih menginginkan uang daripada khotbah. Bahkan terlihat beberapa lansia di sana juga kecanduan narkoba. Mereka terlihat membantu seorang nenek bersama nenek Song yang mendorong kardus berisi barang bekas. Setelahnya mereka mampir ke rumah untuk bersih-bersih dan makan. Nenek Song terus terbatuk dan mengaku menderita paru-paru serta asma. Chedu semakin khawatir mengingat pekerjaan nenek Song yang sangat berat. Nenek Song kemudian berkata bahwa mulai besok ia akan bekerja di pabrik makanan dan pekerjaannya bisa ia kerjakan dengan duduk. Sementara itu, Lee Hong Sik terlihat mendatangi panti jompo dan memberi hadiah untuk mereka. Ia mengatakan membutuhkan banyak pekerja di pabriknya dan akan memberikan upah yang sangat banyak. Para lansia di sana tentu saja senang, apalagi mereka bisa mengerjakannya sambil duduk. Setelahnya, Hong Sik bertemu dengan Jaksanam. Mereka berdua saling menyerang dan menunjukkan siapa yang lebih unggul. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama, apalagi saat Hong Sik mengatakan bisa membuat Jaksanam menjadi presiden Korea. Yohan dan Susa sangat terkejut saat menemukan Pastor Han dan Suster Kim di gereja. Mereka merasa ditinggalkan saat tahu teman-temannya pergi ke Busan tanpa mereka. Pastor Heil akhirnya bertemu dengan Pastor Han dan Suster Kim di Busan. Ia terlihat marah karena apa yang mereka berdua lakukan sangat berbahaya. Dibantu detektif Gu, akhirnya Pastor Heil menyerah atas keputusan mereka. Kim Hong Sik akhirnya pergi ke pelabuhan di mana kapal yang merupakan tempat yang memproduksi narkoba berada. Pastor Heil dan detektifku serta Gozayev terlihat mengamati markas tempat Gu Jae-yong menyembunyikan belut api Busan. Saat Gu Jae-yong pergi ke markas kedua, sebuah mobil tak dikenal mengikutinya hingga membuat Pastor Heil dan Gozayev berpencar. Gozayev tetap berada di sana, sementara Pastor Heil dan detektifku mengikuti Gu Jae-yong. Tim Jatanas Uma datang untuk menangkap tim Gu Jae-yong atas perintah Jaksanam. Bahkan Jaksanam meminta mereka untuk menembak jika dibutuhkan. Sementara itu, sebuah mobil menabrak mobil Gu Jae-yong yang sedang membawa belut api Busan. Mobil itu rusak, bahkan junior Gu Jae-yong juga pingsan. Beberapa anak buah Puspak terlihat keluar dari mobil hingga membuat Gu Jae-yong juga bersiap. Saat itulah Pastor Heil dan detektif Gu datang untuk membantu Gu Jae-yong. Detektif Gu dan Pastor Heil mulai menyerang anak buah Bos Pak hingga menyebabkan mereka baku hantam. Seorang pria terlihat menyerang belut api Busan hingga membuat pria itu berteriak. Gu Jae-yong yang melihatnya segera menyelamatkannya dan melepaskan borgolnya hingga membuatnya leluasa bergerak. Namun rupanya hal itu dimanfaatkan belut api Busan untuk kabur. Sayangnya di pelarian belut api Busan terjatuh hingga membuat kepalanya terbentur batu berkali-kali dan diakhiri dengan bokongnya yang juga mendarat di atas batu. Belut api Busan terlihat kesakitan dan tak sanggup berdiri. Pastor Heil meminta mereka melarikan diri lebih dulu agar mereka bisa melanjutkan penyelidikan. Mereka juga membawa belut api Busan bersama mereka. Dalam perjalanan ke rumah sakit, belut api Busan terlihat sangat kritis. Ia bahkan memberikan wasiat untuk tidak mengatakan pekerjaannya pada sang ibu. Dengan begitu, dalam kehidupan keduanya, ia akan berbuat baik. Sampai di rumah sakit, rupanya nyawa belut api Busan tak bisa diselamatkan. Perutnya membengkak karena banyak cairan yang mengendap di sana. Untuk sementara, Pastor Heil menyembunyikan fakta tentang kematian belut api Busan dan meminta pihak rumah sakit bekerjasama menyembunyikan jasad belut api Busan.
Jaksa Park akhirnya datang ke Kejaksaan Busan sebagai bawahan Jaksanam. Awalnya Jaksanam terkejut karena ia tak meminta tambahan personil. Ia juga ingin waspada dan tak ingin akrab dengan Jaksa Park terlebih dahulu. Sementara itu, pabrik pembuatan narkoba Kim Hong Sik mulai beroperasi. Ia memperkerjakan para lansia seperti rencananya, termasuk Nenek Song. Nenek Song yang menderita asma terus terbatuk hingga membuat anak buah Kim Hong Sik menergurnya. Melihat Nenek Song, Bos Park mulai teringat dengan ibu belut api Busan yang berada di panti jompo. Mereka kemudian membawa ibu belut api Busan bersama mereka, meski pihak panti telah melarang. Mereka yakin jika belut api Busan akan mendatangi ibunya karena belut api Busan adalah pria yang sangat berbakti. Kembali pada Jaksa Park bersama sekretaris Jaksanam yang membawanya ke rumah dinas. Rumah itu berada di lantai atas tempat karaoke dan bar hingga membuat Jaksa Park kesulitan untuk istirahat. Percikan cairan berwarna merah mengalihkan perhatian Jaksa Park karena membuatnya merinding. Esok paginya, Kim Hong Sik pergi ke gereja dan mengikuti misa di sana. Pastor Hye-il terus menatapnya curiga karena Kim Hong Sik terus tertawa selama misa. Apalagi saat Kim Hong Sik menyumbangkan uang yang sangat banyak untuk gereja. Saat Pastor Hye-il ingin mengembalikan uang itu dengan alasan terlalu banyak untuk sumbangan pribadi, Kim Hong Sik memaksa gereja untuk menerimanya. Sementara Chedu, ia terlihat mengikuti mobil yang menjemput Nenek Song untuk bekerja. Ia sampai di sebuah pelabuhan dan melihat mobil itu masuk ke dalam sebuah kapal. Chedu mengambil ponselnya untuk memotretnya. Sayangnya ia ketahuan dan diusir dari sana. Koo Jae-yong mengirim pesan ke ponsel Sangman yang telah mereka yakini dibawa oleh Bos Park. Mereka juga curiga Sangman telah tewas karena tak menemui Koo Jae-yong sama sekali. Dalam pesannya, Jae-yong mengirim foto belut api Busan dan memberikan harga yang pantas untuk menebusnya. Selain itu, ia juga mengatakan tempat untuk bertemu. Malam harinya, Bos Park dan kedua anak buahnya pergi ke tempat mereka sepakati. Mereka menemukan belut api Busan yang terduduk dengan tangan terikat dan wajah tertutup kain. Mereka menangis terharu. Akhirnya bisa berjumpa lagi. Detektif Koo dan Koo Jae-yong kemudian muncul memakai riasan dan menakut-nakuti mereka. Namun Bos Park terlihat marah saat ternyata pria itu bukanlah belut api Busan, melainkan Ko Zayev yang menyamar. Bos Park kemudian membawa ibu belut api Busan sebagai ancaman. Saat itulah Pastor Hye-il juga berada di sana dengan riasan Joker yang menyuruh ibu belut api Busan pergi dari mereka. Rupanya wanita itu bukanlah ibu belut api Busan yang asli, melainkan seorang bayaran. Hal itu sudah mereka prediksi bahwa Bos Park akan membawa ibu belut api Busan hingga Pastor Hye-il dan yang lainnya sudah lebih dulu membawanya. Perkelahian akhirnya terjadi setelah Bos Park mengerahkan anak buahnya. Tim narkoba kepolisian Dohan datang dan menangkap anak buah Bos Park. Namun ketika mereka membawanya, mobil yang mengangkut Bos Park tiba-tiba ditabrak mobil lain hingga membuat mobil itu terguling. Dari dalam mobil keluar beberapa orang yang wajahnya tidak terlihat. Mereka menyerang tim kepolisian membabi buta hingga membuat Bos Park dan anak buahnya melarikan diri ketakutan. Tim Pastor Hye-il juga tiba di sana dan langsung membantu mereka. Sementara Pastor Hye-il seorang diri mengejar orang-orang itu. Pastor Hye-il melawan satu orang yang berusaha mencelakai anggota kepolisian. Hingga tanpa ia sadari, Kim Hong Sik juga berada di sana. Saat pertarungan berlangsung, tiba-tiba penyakit Pastor Hye-il kambuh hingga ia tak bisa berkonsentrasi untuk menyerang. Saat itulah beberapa pria yang lain keluar dari mobil dan bersiap menyerangnya. Pertarungan kembali terjadi dengan begitu sengit. Meski penyakit Pastor Hye-il sempat kambuh, namun ia bisa mengimbangi mereka. Detektif Koo dan yang lainnya datang bermaksud menolong, namun mereka memilih bersembunyi saat Pastor Hye-il berkata bahwa pria-pria itu berbahaya. Kim Hong Sik terlihat menikmati perkelahian mereka, namun ia menyuruh orang-orangnya mundur saat polisi tiba. Dari perkelahian mereka membuat Pastor Hye-il tahu jika salah satu dari mereka berbicara menggunakan bahasa Laos. Ko Zayev berkata bahkan anak buahnya juga mundur dari orang Asia Tenggara. Koo Jae-yong mengeluh karena ia tak memiliki akses ke sistem kepolisian untuk mendeteksi wajah orang-orang itu. Detektif Koo kemudian mengatakan bahwa Pastor Hye-il bisa melakukannya dengan mudah. Jaksanam terlihat kesal karena harus mengurus masalah yang disebabkan Kim Hong Sik lagi. Ia mendapatkan sebuah ide lalu menelpon ayah Kim In-sok dan berdalih bahwa penyerangan yang baru saja terjadi adalah ulahnya dalam upaya pengalihan atas kasus Kim In-sok. Ayah Kim In-sok tentu saja dengan senang hati membantunya menutup kasus penyerangan itu.
Sebelum tidur, Nenek Song merasakan sakit badannya. Ia kemudian meminum obat yang diberikan oleh anak buah Kim Hong-sik. Ia percaya begitu saja saat mereka mengatakan bahwa itu adalah obat pereda nyeri. Mengetahui bahwa orang-orang yang menyerangnya itu adalah orang Asia Tenggara, Pastor Hye-il segera menelpon Song Sak dan Yohan untuk segera pergi ke Busan bergabung dengan mereka. Seorang jaksa kenalan Jaksa Nam terlihat menelponnya dan mengatakan betapa kompetennya Jaksa Park. Setelah itu, Jaksa Nam bertekad bergabung dengan Jaksa Park untuk masuk ke dalam timnya. Pastor Hye-il yang membuntuti tim Jatanas melihat mereka tengah bersiap mengirim narkoba ke luar negeri. Setelah memberikan sedikit ceramah, Pastor Hye-il menghajar mereka dan Gu Jae-yong menyetrum mereka hingga pingsan. Sementara itu, Jae-do tampak frustasi saat tak mendapat apapun setelah melapor ke pemerintahan. Mereka terus mengatakan bahwa itu adalah pabrik camilan yang mendapat izin secara legal. Sementara Hong-sik terlihat mendatangi kantor bea cukai untuk melancarkan pengiriman barangnya. Pria cacat itu tampak ketakutan saat teringat bahwa Puspak dan anak buahnya yang telah memotong kakinya. Sistem pengenalan wajah akhirnya menemukan nama 3 orang anak buah Puspak. Pastor Hye-il, Gu Jae-yong, dan detektif Gu harus berpencar untuk mengawasi mereka. Ko Zae bersikeras mengenal salah satu anak buah Puspak di kursus memasak. Namanya adalah Kapelin, seseorang yang selalu pergi ke tempat kursus hingga sekarang. Rumornya, Kapelin berusaha mendapatkan cinta guru memasak mereka. Kapelin terlihat masuk ke dalam kelas dan tak butuh waktu lama langsung diusir oleh gurunya. Saat itulah Kapelin mendapat telepon untuk segera pergi ke markas. Tanpa ia sadari, Pastor Hye-il dan yang lainnya membuntutinya. Sementara itu, Jae-do kembali ke pabrik dan melihat anak buah Bos Park sedang mengemas narkoba. Ia ingin melihat lebih dekat, sayangnya ia ketahuan lalu diusir dari sana. Sementara itu, Jaksa Nam mendapat telepon dari seorang anggota dewan yang mengatakan bahwa kepala jaksa tengah menyelidikinya. Jaksa Nam kemudian menemui Kim Hong-sik untuk membereskan kepala jaksa. Untuk memperkuat timnya, Jaksa Nam membawa Jaksa Park untuk menemui Kim Hong-sik. Tanpa diduga, Kim Hong-sik jatuh cinta pada Jaksa Park pada pandangan pertama. Keadaan di pabrik begitu kacau saat Nenek Song tiba-tiba jatuh di lantai. Mulutnya mengeluarkan busa dan bisa dipastikan bahwa ia telah tidak bernyawa. Anak buah Bos Park langsung membawa Nenek Song pulang dan diam-diam menidurkannya di tempat tidurnya seolah tak ada yang terjadi. Pastor Hye-il yang mengikuti Kapelin akhirnya tiba di tempat mereka mengemas narkoba. Perkelahian kembali terjadi dan begitu banyaknya manusia bisa dikalahkan oleh mereka bertiga. Mereka memilih menyimpan narkoba hasil buruan mereka ke dalam sebuah kontainer daripada memberikannya pada polisi. Setelah selesai dengan urusan anak buah Bos Park, Pastor Hye-il pergi ke rumah Nenek Song. Tidak ada yang aneh dengan rumah itu, bahkan kunci rumah juga masih tersimpan di bawah pot bunga. Namun ketika mendapati Nenek Song tertidur di tempat tidurnya, di sanalah Pastor Hye-il menyadari jika Nenek Song telah tiada. Tim kepolisian segera menangani kasus tersebut dan mulai menyelidiki apapun yang berada di sana. Saat itulah Jaksa Nam menelpon dan meminta mereka untuk mengubur kasus tersebut. Kepolisian yang tak punya keberanian untuk membantah, kemudian menyimpulkan bahwa Nenek Song meninggal karena penyakitnya. Mereka bahkan menolak melakukan autopsi saat Pastor Hye-il meminta. Jae-do terus bersikeras bahwa kematian Nenek Song pasti berkaitan dengan pabrik tempatnya bekerja. Pastor Hye-il mulai berpikir pabrik apakah itu. Kepala jaksa mengirim tim Satgas Narkoba Metropolitan Seoul untuk menggerebek tempat itu. Mereka menemukan narkoba yang sedang mereka kemas dan siap dikirim. Namun setelah melakukan penelitian, ternyata benda itu bukanlah narkoba. Mereka bahkan harus kembali dengan tangan kosong. Kapten tim Satgas menjelaskan bahwa benda itu hanyalah bubuk pembuatan obat meski bentuk dan baunya sangat mirip dengan narkoba. Pastor Hye-il yang diam-diam menyelinap di sana mulai yakin bahwa mereka menyembunyikan narkoba di suatu tempat untuk mengelabui petugas. Jaksa Nam bertanya-tanya bagaimana Jaksa Park tahu lokasi pabrik Kim Hong-sik. Saat itulah ia menemukan sebuah alat pelacak di dalam mobilnya yang ia yakini perbuatan kepala jaksa. Setelah kematian Nenek Song yang misterius, ditambah lagi polisi yang menutupinya, Jae-do bertekad bergabung dengan tim Pastor Hye-il untuk mengungkapnya. Tanpa mereka sadari, seorang wanita mengenakan masker tengah mengawasi mereka dari kejauhan.
Dalam perjalanan, Kim Hong Sik menemukan brosur tentang pertunjukan bintang jatuh. Ia kemudian menelpon Jak Sapak dan ingin menikmati momen langka itu bersama Jak Sapak. Namun dengan cepat Jak Sapak menolak, membuat Kim Hong Sik kecewa. Setelahnya Kim Hong Sik pergi ke gereja dan meminta izin kepada kepala pastor untuk mengadakan acara penggalangan dana di halaman gereja. Kepala pastor tentu saja sangat senang mendengarnya. Pastor Han dan suster Kim juga berada di sana dan mendengar semuanya. Wanita yang mengintai rumah nenek Song tadi terlihat mendatangi Pastor Han dan mendaftar anggota tim musikalnya. Di kantor polisi, Pastor Hae-il melihat brosur seorang penjahat kelas berat bernama Mak San yang wajahnya sangat mirip dengan detektif Gu. Ia meminta detektif Gu untuk menyamar menjadi pria itu dan mendekati bos Park agar bisa masuk ke dalam pabrik Kim Hong Sik. Dalam brosur itu juga dijelaskan bahwa ada seorang pria gendut, pria Asia Tenggara dan juga kekasih Mak San yang merupakan seorang dukun. Gu Jae-yong, Song Sak serta Yohan akhirnya bergabung bersama detektif Gu untuk masuk ke dalam pabrik. Mereka bahkan memukul wajah detektif Gu agar memiliki tanda lahir seperti Mak San. Ketika pulang dari kantornya, supir kepala jaksa menghentikan mobil mereka di sebuah persimpangan. Bersamaan dengan kereta api yang lewat, pria itu menghabisi kepala jaksa. Sementara di rumahnya, Jak Sapak terlihat ketakutan karena sering diteror oleh seorang hantu wanita memakai dress polkadot. Di sisi lain, gereja dibuat geger dengan terbakarnya patung Maria yang berada di halaman gereja. Di samping patung itu ada jirigen yang membuat Pastor Hae-il yakin bahwa patung itu sengaja dibakar. Pelakunya tentu saja Kim Hong Sik yang berkata bahwa itu adalah cuplikan neraka. 맛백입니다, 신부님.